Misalkan kalian sedang melakukan penelitian, entah itu kalian melakukan penelitiannya melalui percobaan di laboratorium atau kalian melakukan observasi lapangan. Dan tentu dari percobaan ataupun dari observasi ini kalian ingin mengumpulkan data. Bagaimana hubungan suatu variabel independen dengan variabel dependen. Misalnya kalian ingin melihat hubungan antar umur seseorang dan tinggi badannya, atau kalian misalnya pengen lihat penjualan iPhone setiap tahun. Kemudian dari data yang sudah kalian kumpulkan, kalian akan melakukan plotting di bidang X, Y. Untuk video ini saya ingin mengambil contoh untuk penjualan iPhone. Misalnya X ini adalah representasi dari tahun ya, dan Y adalah representasi dari total penjualan iPhone setiap tahunnya. Kemudian dari data yang sudah dikumpulkan kalian plotkan, dan dari data yang sudah diplotkan terbentuk distribusi data sebagai berikut. Dari data yang sudah kalian kumpulkan ini, kalian ingin melihat tren ya. Kalian ingin memprediksi penjualan iPhone yang akan terjadi di tahun 2025 atau 2030. Karena kalian hanya mengambil data dari 2010 misalnya sampai 2021, maka untuk penjualan iPhone di masa yang akan datang tentu kalian harus melakukan prediksi. Dan yang bisa kalian lakukan adalah melakukan yang namanya curve fitting. Jadi curve fitting ini adalah suatu proses di mana kita akan membuat kurva atau mengkonstruksi suatu fungsi yang dimana fungsi ini merepresentasikan seluruh data point kita dengan sangat representatif ya, dan akurat dengan error seminim mungkin. Kalau kalian lihat dari distribusi data yang sudah diplotkan, kira-kira fungsi apa yang paling cocok untuk merepresentasikan data yang sudah kita plotkan ini? Ups, warnanya kurang terang ya. Saya coba pakai warna ini. Jadi saya membuat suatu garis linear. Ini adalah garis linear dalam bentuk fungsi Y sama dengan AX plus B. Dari data point yang sudah kita plotkan, menurut saya yang paling terbaik adalah menggunakan persamaan garis linear ya. Jadi akan terbentuk garis linear seperti ini. Dan inilah yang disebut sebagai curve fitting. Kita mengkonstruksi suatu fungsi baru untuk merepresentasikan data point kita, sehingga nantinya garis ini akan menjadi data prediksi kita untuk variabel yang belum kita kolektif, misalnya untuk tahun 2025. Dan kemudian yang perlu diperhatikan adalah kita harus membuat fungsi ini yang paling representatif, yang dimana tidak terlalu offside, terlalu jauh dengan data aktual kita. Jadi maksud saya adalah kita membuat fungsi ini dengan error seminim mungkin. Nah, apa sih error itu? Jadi error itu bisa dikatakan sebagai jarak dari data aktual kita dengan data prediksi kita. Ini data aktual kita, dan ini jarak dari data aktual kita dengan data prediksi kita. Jadi ini yang ingin kita minimalkan. Nah, bisa kalian lihat ya, untuk data yang ada di sini memiliki jarak yang lebih lebar daripada data yang ada di sini ya. Nah, yang artinya apa? Artinya bahwa data prediksi kita di poin ini akan memiliki error yang lebih tinggi daripada data prediksi kita yang ada di poin ini, karena gapnya dari data aktual kita dan data prediksi kita relatif lebih besar daripada yang ada di sini. Kita akan mencari nilai A dan B
supaya garis yang kita temukan ini akan memiliki error seminim mungkin untuk keseluruhan data point kita. Jadi ini sangat penting ya, karena ini adalah suatu teknik yang banyak dipakai dalam sains ataupun engineering untuk melihat tren suatu data. Dan kalau dalam statistik ini disebut sebagai regresi linear, tapi bisa juga dikatakan sebagai linear fitting. Kalau zaman sekarang itu bisa dengan mudah kita masukkan, kita input data kita ke komputer menggunakan processing software seperti Excel ataupun MATLAB ataupun bahasa pemrograman lainnya yang orientasinya ke statistik ya. Jadi tinggal kita input dan kita bisa memperoleh persamaan yang kita inginkan dengan cepat tentunya. Namun video ini bukan video tutorial bagaimana kita menggunakan software tersebut untuk mengolah data ya. Itu bisa kalian cari di video lain ya, karena itu sudah banyak. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah basic understanding ya. Fundamental dari proses curve fitting yang dimana ini akan dijelaskan dalam mathematical language. Saya ingin memberikan sedikit insight apa sih yang terjadi selama proses komputasi yang terjadi di balik software yang kita gunakan tersebut. Oke, next. Kita harus membuat suatu error function. Jadi, pertama-tama kita membuat suatu fungsi, saya notasikan sebagai E, yang dimana menggunakan input A dan B, dan kita ingin mengevaluasi errornya, yang artinya adalah ini jarak dari data aktual kita dan data prediksi kita, yaitu garis linear itu sendiri. Dan ini adalah sum ya, dari iterasi 1 hingga n tergantung dari jumlah data kita. Dan kemudian jaraknya kita pangkatkan 2, kita kuadratkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan sampai saat ini ya. Yang pertama, kenapa fungsinya kita kuadratkan ya? Kenapa jarak dari data aktual kita dengan data prediksi kita ya, ini kita kuadratkan? Jadi tujuan dari pengkuadratan ini adalah supaya kita mengeliminasi kompleksitas yang bisa terjadi oleh lambang negatif ya. Sehingga pengkuadratan ini tentunya bertujuan supaya dia memiliki value non negatif. Dan kemudian kenapa inputnya variabel A dan B, bukan seperti fungsi umumnya menggunakan input X dan Y. Sebenarnya karena X dan Y ini adalah data point yang sudah kita temukan selama observasi kita, sehingga itu bukan concern kita. Yang menjadi concern kita adalah nilai A dan B, supaya nantinya akan menghasilkan garis linear yang paling baik untuk merepresentasikan data kita. Nah, dengan fakta bahwa fungsi ini adalah sesuatu yang dikuadratkan dan dijumlahkan ya, ini sum, maka bisa saya tulis bahwa fungsi kita itu memiliki value non negatif yang artinya lebih dari sama dengan 0. Oke. Kemudian yang ingin saya lakukan adalah mengoptimisasi error function ini untuk mencapai minimum. Sekarang kita coba step by step ya. Kita lihat bahwa fungsi E ini memiliki 2 input, A dan B, yang artinya dia adalah suatu fungsi multivariabel, fungsi yang memiliki input lebih dari 1. Dan suatu fungsi dengan 2 input itu akan menghasilkan permukaan di koordinat 3 dimensi. Misalnya saya coba gambar ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z ya, 3 dimensi. Nah,
Jika kita melakukan input suatu fungsi, misalnya fungsi f dengan input x dan y, maka dia akan menghasilkan permukaan. Ini agak sulit divisualisasikan karena sebenarnya ini 3D ya. Tapi anggap saja ini sebuah sapu tangan yang melayang ya. Sapu tangan yang melayang dalam keadaan statik dan ada lekukan-lekukannya ya. Jadi ini adalah suatu permukaan. Dan di permukaan ini ada titik ya atau poin di mana fungsi f ini akan memiliki value maksimum atau value minimum. Dan karena kita ingin mengoptimisasi fungsi error kita untuk nilai minimumnya, maka kita akan mengevaluasi poin minimum tersebut. Dan poin minimum ini juga bisa secara lokal ya, lokal minimum yang relatif terhadap constraint tertentu, atau global minimum yang artinya dia secara absolut nilai minimum di fungsi tersebut. Nah, dari fakta bahwa fungsi kita ini adalah fungsi yang memiliki non-negative value, artinya dia memiliki nilai minimum yang at least nilai minimumnya berada di 0 dan sisanya adalah nilai non-negatif. Bisa saya simpulkan fungsi kita adalah suatu fungsi yang memiliki global minimum. Oke, sekarang untuk melakukan optimisasi dari fungsi 2 input, maka kita akan mengevaluasi poin kritikal ya. Critical point. Jadi critical point ini adalah suatu titik di fungsi ya, di mana tadi dia memiliki nilai tertinggi atau nilai terendah. Dan critical point ini memiliki properties di mana slope-nya pada poin tersebut sama dengan 0. Kalau saya analogikan dengan fungsi single variable, ini sumbu y, ini sumbu x, dan ini adalah satu fungsi yang kontinu, yang dimana saya ingin mengevaluasi dari interval a dan b. Dan kita lihat bahwa poin tertinggi dari fungsi, misalnya ini fungsi g of x, poin tertingginya di interval a dan b ya. Jadi ini adalah lokal ekstrema. Di sini adalah poin lokal maksimum dan di sini adalah lokal minimum. Dan kita lihat dari kedua poin ini mereka sama-sama memiliki slope sama dengan 0, yang artinya turunannya di poin ini sama dengan 0 ya. df dx sama dengan 0 untuk di kedua poin ini. Dan ini juga berlaku untuk fungsi dengan 2 input ya, dimana critical point dari fungsi 2 input adalah poin yang dimana dia juga memiliki slope sama dengan 0. Dan artinya dia juga memiliki gradien sama dengan 0 vektor. Gradien dari fungsi kita adalah 0 vektor di critical point ya, karena dia memiliki slope sama dengan 0. Dan komponen dari gradien sendiri adalah turunan fungsi itu terhadap masing-masing variabelnya. Kita sudah tahu bahwa critical point adalah poin yang dimana dia tempat di fungsi itu mencapai nilai maksimum atau nilai minimum, dan dia memiliki slope sama dengan 0. Tapi bagaimana kita tahu bahwa ini nilai maksimum atau nilai minimum atau bahkan bukan keduanya? Bisa saja kan kalau critical point ini adalah nilai maksimum. Sebenarnya ada suatu tools yang bisa kita gunakan yang dinamakan second derivative test ya, turunan turunan parsial kedua, untuk mengetahui apakah critical point ini merupakan poin maksimum, poin minimum, atau bukan keduanya. Tapi kita nggak akan bahas itu ya, karena itu di luar dari scope video ini. Kita cukup tahu fakta bahwa
fungsi ini memiliki global minimum, yang artinya critical point dari fungsi ini pastilah berada di value paling kecil, absolute minimum. Kemudian karena komponen dari gradien adalah turunan fungsi itu terhadap masing-masing variabelnya, dan di critical point dia gradiennya sama dengan zero vektor, maka kita akan mencari turunan fungsi ini terhadap variabel A dan kita set sebagai 0. Begitu pula turunan fungsi ini terhadap variabel B dan kita set juga sebagai 0 untuk mengevaluasi critical point dari fungsi error kita, yang dimana dia memiliki nilai minimum, ya, sesuai tujuan kita ingin mencapai nilai minimum. Baik, jadi kita lakukan derivasi. Jadi parsial A terhadap A merupakan sum I sama dengan 1 sampai N, dan kita gunakan chain rule, ya, pangkatnya 2 kita taruh di depan. Dan kemudian kita turunkan, ya, yang di dalam kurungnya, dan karena ini turunan parsial terhadap A, maka kita hanya peduli ke variabel A, sisanya kita anggap sebagai konstan. Maka sama dengan negatif XI sama dengan 2 sum I sama dengan 1 sampai N sama dengan XI pangkat 2, ya, kita distribusikan, tambah B XI, karena negatif-negatif kan jadi positif, ya, dan minus XI YI equal 0. Oke. Kemudian kita akan melakukan turunan parsial terhadap variabel B, sama, ya, menggunakan chain rule, dan karena kita concern ke variabel B, sisanya yang non variabel B kita anggap sebagai konstan. Turunan dari B sama dengan 1. Oke. Sehingga sama dengan 2 sum I 1 sampai N. Oh, maaf, ini negatif 1, ya. Lupa tadi karena ada lambang negatifnya. Berarti menjadi A XI plus B minus YI sama dengan 0. Kita memperoleh 2 persamaan, dan kita akan melakukan suatu proses yang namanya eliminasi, ya, menggunakan persamaan simultan yang terbentuk dari persamaan yang kita dapatkan di sini, sehingga bisa saya coret duanya, dan kita peroleh A sum I 1 sampai N XI pangkat 2 ditambah B sum I sama dengan 1 N XI sama dengan, ya, negatifnya pindah ruas ke kanan menjadi positif sum I sama dengan 1 N XI YI. Dan kemudian untuk persamaan keduanya, A sum I sama dengan 1 sampai N XI plus
sum I 1N B dan sama dengan negatif YI pindah ruas ke kanan menjadi sum I sama dengan 1 sampai N YI. Ya, kita sudah memperoleh dua persamaan simultan kita dan kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Kita tinggal input data kita ke rumus yang sudah kita dapatkan ini, kemudian kita akan memperoleh suatu persamaan simultan yang bisa kita solve dengan eliminasi atau substitusi atau menggunakan matrix ya. Jadi ini adalah suatu hidden matrix yang bisa kita tulis dalam bentuk xi square xi kemudian xi 1 a b sama dengan xi yi dan yi. Selesai, kita sudah memperoleh rumus kita ya. Sebenarnya kalau kalian seorang praktisi statistik atau kalian seorang mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah statistik, biasanya kalian hanya diminta untuk menghafal rumus-rumus ini ya. Tinggal kalian input data kalian masukkan ke rumus ini dan selesai. Tapi di sini kalian akhirnya jadi tahu bagaimana rumus-rumus ini bisa didapatkan ya. Tidak hanya serta-merta blindly secara buta menghafal rumus yang jujur saja saya nggak akan bisa hafal rumus ini tanpa melakukan derivasi seperti berikut ya. Jadi ini adalah salah satu cara saya supaya saya bisa sampai ke konklusi akhir rumus ini. Dan ini adalah untuk linear fitting. Kemudian saya akan menjelaskan selanjutnya untuk polynomial fitting, dimana kita akan menggunakan persamaan kuadratik ya untuk melakukan data fitting kita.